Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Bila Putri dengan NIM 201420085 dari jurusan Perbankan Syariah semester 3 kelas C. Baiklah, saya akan menjawab kuis mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan sejarah berdirinya BPRS di Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS pertama kali dikenalkan oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI pada akhir tahun 1977. BRI yang mempunyai tugas sebagai bank pembinaan lembaga-lembaga keuangan lokal dalam lingkup tertentu. Menurut Kapres nomor 38 tahun 1988, yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat 1 pasal 4 Undang-Undang nomor 14 tahun 1967. Yang meliputi lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai, dan bank-bank lain yang sejenisnya. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang pokok perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut status hukumnya diperjelas melalui izin dari Menteri Keuangan. BPRS yang pertama kali berdiri adalah PT BPR Dana Mardatilah, yang kedua PT BPR Berkah Amal Sejahtera, dan ketiga PT BPR Amanah Rabaniyah di Bandung pada tanggal 8 Oktober tahun 1990. Ketiga BPRS tersebut telah mendapatkan izin prinsip dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus tahun 1991. Pertanyaan kedua adalah, akad apa saja yang digunakan dalam produk penghimpunan dana pada perbankan syariah? Ada dua akad. Pertama adalah akad wadiah atau titipan, yaitu nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah. Nasabah memperkenankan dananya dimanfaatkan oleh bank syariah untuk beragam keperluan yang sesuai dengan syariah Islam. Akad kedua adalah akad mudharabah atau investasi, yaitu nasabah menginvestasikan dananya kepada bank syariah untuk dikelola. Dalam skema ini, BSB berfungsi sebagai manajer investasi bagi nasabah dana. Pertanyaan ketiga yaitu prinsip operasional yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Ada 4 prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Prinsip kedua adalah kemitraan, yaitu diantaranya para pihak yang terlibat dalam kerjasama posisi mereka sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Prinsip ketiga adalah transparansi, yaitu lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Prinsip keempat adalah universal, yaitu di mana lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan suku, agama, dan ras dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alami. Pertanyaan keempat yaitu kendala dan strategi pengembangan asuransi syariah. Ada beberapa kendala. Yang pertama, rendahnya tingkat perhatian masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah yang relatif masih baru dibandingkan dengan asuransi konvensional yang sudah lama. Yang kedua, rendahnya sumber daya manusia menghambat laju pertumbuhan asuransi syariah. Yang ketiga, asuransi bukanlah bank yang berpeluang untuk bisa berhubungan dengan masyarakat dalam hal pendanaan atau pembayaran. Ada beberapa strategi. Yang pertama, melakukan pemasaran yang lebih terfokus kepada upaya memenuhi pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia agar lebih mudah mengembangkan asuransi syariah. Yang ketiga, mendapatkan dukungan terutama dari pihak pemerintah, ulama, akademis, dan masyarakat diperlukan untuk pemasukan dalam penyelenggaraan orerasi asuransi syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum